Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian, hormat, dan syukur kami, meninggikan nama-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami, Bapa kami yang baik, Bapa yang begitu setia dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami butuh kebenaran firman-Mu, kebenaran sejati yang akan memerdekakan hidup setiap kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang bisa kami pahami, memberikan kami hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana bagi maksud Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Berkati waktu singkat di depan kami, menjadi berkat kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Shalom. Selamat bulan baru. Ya, saudara, kita bersyukur hari ini kita ada di minggu pertama bulan yang ke-8. Kalau kita mundur ke belakang, menengok ke belakang, kita mengingat bagaimana selama 7 bulan Tuhan begitu baik memegang tangan kita, menuntun tangan kita langkah demi langkah, sehingga kita bisa memasuki bulan yang ke-8 dan hari ini kita ada di minggu pertama untuk merayakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sore hari ini kita membicarakan satu firman Tuhan dengan tema yang sama seperti tadi pagi kita membicarakannya, tetapi akan ada beberapa hal yang saya akan ajak kita melihat secara berbeda dengan apa yang dipelajari pada tadi pagi. Tema kita pada hari ini adalah jaga hatimu. Keep your heart. Nah, saya akan mengajak saudara melihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan berkata begini pada kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, waktu Alkitab menggunakan kalimat jagalah hatimu, nah saya ingin mengajak kita melihat dalam bahasa lain yang tidak bermaksud untuk membuat ini menjadi rumit ya. Tetapi ada satu kata penting yang membuat kita nanti akan memahami ini lebih dalam. Di dalam bahasa Inggrisnya, ayat yang tadi kita baca itu tertulis begini, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issue of life. Ya. Jaga hati di situ Bapak Ibu, kata hati di situ dalam bahasa Inggrisnya ternyata heart. Heart ya. Nah, heart itu kalau diterjemahkan, ini kalau orang di kedokteran begitu, karena saya latar belakangnya sebagai dokter, kalau dengar kata heart itu Bapak Ibu, heart itu organ tubuhnya itu bukan liver, bukan hati, tapi jantung. Ya. Jadi kalau ada dikatakan heart disease, itu bukan penyakit hati, ya, tapi penyakit jantung. Ya. Jadi rupanya di sini Alkitab itu menggunakan kata jantung. Jaga jantungmu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah, dari sini kita lebih gampang mengerti kalau ini kita kaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan dan medis. Saya pikir saudara, siapapun orang tidak perlu sekolah panjang-panjang jadi dokter untuk mengetahui bahwa jantung itu organ tubuh yang sangat vital. Ya. Saudara boleh punya kesehatan yang sangat baik, tapi jantungmu berhenti, mogok kerja,
Selesai saudara ya. Ya, jadi semuanya bagus, jantungnya mogok kerja, selesai saudara. Ya, jadi dari situ kita tahu betapa pentingnya memang kita merawat jantung itu. Ya, dan itu yang kita lihat yang pertama. Sekarang saya ajak kita melihat satu lagi firman Tuhan, supaya nanti kita bisa melihatnya secara utuh bagian ini. Ya, uraian ini saya akan cepat, tidak seperti tadi pagi. Saudara yang ingin punya pemahaman lengkap bisa dengarkan rekaman yang tadi pagi. Karena saya nanti di bagian berikutnya supaya punya kesempatan menjelaskan bagian-bagian lain lebih rinci yang tadi pagi tidak bisa dijelaskan karena keterbatasan waktu. 1 Tesalonika 5 ayat 23, Alkitab berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu Alkitab bicara tentang kedatangan Kristus, saudara, ini bicara tentang karya penebusan yang tuntas. Tuhan itu sedang berkarya dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Dia mengalami kematian di atas kayu salib, lalu bangkit, ya, kembali ke surga untuk menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Nanti kalau tempatnya itu selesai, kita akan dijemput. Saudara pengen cepat dijemput atau nanti saja dijemputnya? Ya, jadi banyak orang tuh pengen punya rumah di sorga, ya tinggal bersama dengan Bapa. Tapi kalau ditanya kapan mau dijemput, ya kalau boleh nanti sajalah, gitu ya. Saya pikir kalau saudara punya pandangan seperti itu, mungkin saudara belum sepenuhnya memahami tentang artinya pulang ke rumah Bapa. Saudara, perjalanan hidup kita di muka bumi ini ada batasnya. Ya, ada batasnya. Alkitab itu berkata, umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya. Dan apa isinya di sana? Penderitaan katanya ya. Isinya itu apa? Penderitaan. Jadi rupanya Alkitab itu sudah mengingatkan masa hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, di dalamnya ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, pergumulan. Tapi apakah cuma itu yang berbicara usia manusia? Tidak. Tuhan itu juga berkata, ya, manusia tidak akan hidup selama-lamanya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Karena itu batas umur manusia hanya sampai 120 tahun saja. Ya. Dan itu ternyata di dalam penelitian kedokteran, ya, banyak data yang mendukung itu. Bahwa batas maksimal usia manusia disepakati oleh begitu banyak penelitian kedokteran, itu 120 tahun. Ya. Jadi masa maksimal kita ada di dunia ini 120 tahun. Dan mau tidak mau setelah itu kita akan pulang ke rumah Bapa. Nah, tetapi dalam masa yang Allah sedang sediakan pada kita, masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu kita sebut dengan lifespan. Masa hidup. Masa hidup itu setiap orang berbeda. Meskipun ada patokan yang dinyatakan Alkitab 70 tahun, 80 tahun, 120 tahun. Tetapi kita tahu realitanya setiap orang itu berbeda. Kita nggak pernah tahu apakah sore ini adalah kesempatan yang terakhir kita miliki untuk kita bisa berada bersama dalam ruangan ini. Kalimat itu bukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk saya. Saya nggak tahu apakah saya akan punya kesempatan lagi, ya, untuk saya bisa berada di depan saudara, membagikan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Ya, saya tidak tahu, karena kita tidak pernah tahu akan masa depan.
ketika kita tidak mengetahui tentang masa depan, ketika kita tahu bahwa Allah telah menetapkan batas umur kita, ya, kita melihat perintah Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi sebagai sesuatu yang harus kita renungkan dengan mendalam. Di dalam keterbatasan masa umur yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam keseluruhan karya penebusan Kristus, Allah itu berkata untuk memberikan saudara dan saya hidup untuk bertanggung jawab dengan memberikan satu perintah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu kita mengkaitkan itu dalam satu terjemahan dalam bahasa Inggris yaitu heart, yang sangat selaras dengan bahasa asli Alkitab bahasa Ibrani, yang boleh diterjemahkan jantung, yang di dalam pemahaman itu kata jantung dalam bahasa Ibrani itu, di dalamnya ada 3 hal. Pikiran, perasaan, kemauan. Maka ketika ada perintah jagalah hatimu, itu artinya adalah jagalah pikiranmu, jagalah perasaanmu, jagalah keinginanmu, kemauanmu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau saudara dan saya itu menjaga pikiran, perasaan, dan kemauan. Tadi pagi saya mengajak memikirkan itu, membicarakan itu di dalam dimensi tubuh. Tubuh fisik kita. Yang kemudian artinya kita melihat kata hati yang adalah heart itu di dalam pengertian jantung. Organ tubuh kita ini. Yang kalau kita nggak jaga ya, jantung kita ini bisa terganggu. Orang tertentu ya, jantungnya lemah. Naik dari lantai bawah ke atas saja udah ngos-ngosan. Ada yang seperti itu? Ada ya? Oke. Banyak. Itu bisa diperbaiki ya. Nah, lalu ketika kita bicara pikiran, perasaan, dan kemauan, itu bicara tentang isi dari jiwa kita, fungsi jiwa kita, dan organnya yang memproses itu namanya otak. Maka dalam dimensi tubuh, dimensi fisik, jaga hati, keep your heart itu haruslah merupakan satu tindakan di mana kita sungguh-sungguh merawat kesehatan dan fungsi organ tubuh yang disebut jantung dan otak. Nah, segala sesuatu yang baik buat jantung akan baik buat otak saudara. Segala sesuatu yang buruk buat jantung saudara akan buruk buat otak saudara. Ya, itu sebabnya ada berbagai macam masalah kesehatan yang muncul bersama-sama ketika orang tidak merawat jantungnya, lalu akan muncul masalah di kepalanya, di otaknya. Termasuk munculnya berbagai macam gangguan kesehatan mental. Nah, kalau saudara dengar kata gangguan atau kalimat gangguan kesehatan mental, jangan langsung mikir menur. Oh menur gitu kan ya. Memang itu rumah sakit untuk mengatasi masalah mental ya, kesehatan mental. Tapi yang namanya gangguan kesehatan mental itu jangan dipikir cuma gangguan seperti orang-orang yang terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa seperti itu. Saudara cemas, saudara khawatir, saudara susah hati, gak selesai-selesai saben hari, sumpek. Itu masuk dalam kategori saudara sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kalau kamu khawatir, kamu tidak mungkin bisa menambahkan satu hasta saja dalam perjalanan hidupmu. Artinya saudara, kita lihat kekhawatiran itu masalah mental, tapi telah mengganggu produktivitas. Nambah satu langkah saja nggak bisa. Kalau kita pekerja, kalau kita pebisnis, kalau kita karyawan, kita tidak produktif di dalam pekerjaan. Kalau itu adalah anak-anak yang sedang sekolah, dia mengalami hambatan dalam proses belajarnya.
masalah mental mengganggu produktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika Alkitab itu memberikan perintah jaga hatimu, rawat hatimu, ya, jaga jantungmu, jaga apa yang ada dalam fungsi-fungsi di kepalamu. Nah, tadi pagi kita membicarakan semuanya itu di dalam 7 hal. Seperti saya tunjukkan pada saudara dalam diagram di depan ini. Ada 7 hal ini yang harus kita perhatikan. Tetapi tadi pagi saya mengajak semua jemaat untuk memikirkan itu di dalam konteks tubuh kita. Yang nanti akan berpengaruh pada jiwa kita. Dan akan menyempurnakan apa yang terjadi di dalam roh kita. Tadi pagi kita sudah mempelajari bagaimana kesehatan jantung, kesehatan otak itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Ya. Saudara, makanan itu masuknya lewat mulut. Ya. Lewat mulut, saudara bisa dengan sengaja memasukkan sesuatu yang akan menyehatkan tubuh saudara. Tapi sekaligus lewat mulut saudara, saudara tanpa sadar, banyak kita nggak sadar, sedang memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Yang namanya racun, itu sesuatu yang merusak. Ya. Kalau kita bicara racun, saudara jangan dipikir, oh racun itu sesuatu yang begitu kita makan, kita konsumsi, langsung membuat kita mati langsung. Enggak. Racun memang ada yang seperti itu, tetapi tidak selalu seperti itu. Tetapi dikatakan racun, toksin, kalau itu merupakan sesuatu yang merusakkan dalam waktu pelan-pelan, bisa cepat, bisa pelan-pelan. Tubuh saudara akan sehat kalau saudara dikasih makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh saudara. Dan makanannya harus makanan yang murni, gak boleh ada campuran. Saya akan jelaskan kenapa saya menggunakan istilah makanan murni. Ya, makanan murni itu makanan yang bersih, gak kecampuran racun tadi itu. Saudara bayangkan kalau saudara naik sepeda motor, bensinnya habis, lalu saudara jauh dari pom bensin, dari Pertamina jauh, terpaksa ke Pertamini. Gak ada Pertamina, ke Pertamini. Tahu kan ada Pertamini ya, kios-kios bensin kecil itu. Rupanya ke tempat saudara beli di Pertamini itu pemilik Pertamininya nakal. Bensinnya dicampur dengan minyak tanah. Kira-kira bagaimana motor saudara? Kelodak-kelodak. Ya, kalau sering seperti itu apa akibatnya kira-kira? Sama seperti motor itu butuh bahan bakar yang murni, tubuh kita pun seperti itu. Kalau kita bahan bakarnya nggak murni tapi kecampuran, mesinnya bisa cepat rusak. Nah, apa bahan bakar murni yang dibutuhkan tubuh kita? Itu yang saya sebut tadi dengan clean food. Ya, makanan yang bersih. Apa itu makanan bersih? Makanan yang disediakan oleh Tuhan. Ya, makanan bersih itu makanan yang disediakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca Alkitab itu, Alkitab menjelaskan apa? Pada mulanya Allah itu ngasih saudara dan saya manusia itu makanan apa? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Itu makanan kita. Alkitab tidak pernah mengatakan, kepadamu aku berikan pork belly. Pork belly itu samcan. Babi itu saudara yang banyak minyaknya. Enak itu saudara. Tapi tidak ada di dalam Alkitab pada perintah untuk makan seperti itu. Ya. Nah, siapa kita orang Surabaya yang tidak suka rujak? Bukan orang Surabaya kan? Saya selalu bilang kepada teman-teman, kan saya cukup lama tinggal di sini ya. Baru saat-saat terakhir saja saya pindah ke BSD di Jakarta. Ya. Saya selalu bilang, kalau kamu ke Surabaya, kamu belum ke Surabaya sebelum makan rujak, petis gitu kan. Ya. Saudara pernah tahu cara bikin petis?
Enggak tahu, kapan-kapan pergi ke pabrik petis ya. Nah, oke. Kembali tentang makanan yang bersih. Makanan bersih itu adalah clean food, itu adalah yang enggak kecampuran dengan yang tambahan-tambahan yang enggak perlu. Ya, yang pertama tadi bahannya dikatakan apa? Segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan tanaman buah-buahan yang berbiji. Apa yang kemudian yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh saudara, tapi kalau masuk dalam tubuh saudara, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Satu, gula. Ya, jadi ibu-ibu ya, jangan terlalu banyak nambahin gula di makanan. Minum manis pakai gula, masak campurin gula, semuanya gula. Kita tidak perlu gula seperti itu. Waktu saudara makan sayur, sayur itu pun di dalam tubuh nanti sudah dirubah menjadi gula. Cukup untuk kebutuhan tubuh kita tanpa tambahan gula-gula tadi itu. Ya, termasuk apa? Minuman bersoda. Seger sekali ya. Tapi itu dalam jangka panjang bisa menjadi masalah. Yang kedua, garam. Asin-asin. Ya. Termasuk ikan asin. Hati-hati saudara. Ya. Ada satu kanker yang cukup banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara ini. Namanya kanker nasofaring. Di sini banyak pria yang kena itu ya. Nah itu salah satu penyebabnya, zat karsinogeniknya itu ada pada ikan asin. Yang kalau saudara tanya kepada saya, enak enggak? Enak saudara, enak saudara. Makannya pakai apa? Sayur asem, sambal, waduh saudara enak. Ya. Jadi memang itu menyenangkan. Saya pun sejujurnya senang saudara. Tapi saya sebagai dokter harus mengingatkan saudara dan mengingatkan diri saya sendiri. Itu bukan clean food. Banyak gula, banyak garam, dan terlalu banyak minyak. Kalau 3 ini saja ibu-ibu ngerti, saya nggak tahu berapa banyak uang belanja yang bisa diirit. Ayo coba hitung nanti ya. Nggak perlu banyak beli gula, nggak perlu banyak beli garam, nggak perlu banyak beli minyak. Semuanya dikukus-kukus gitu ya, di steam. Itu menyehatkan. Sama seperti motor, itu mesinnya gampang rusak kalau bahan bakarnya nggak murni. Begitu juga tubuh kita, kalau kecampuran, makanan kita kecampuran yang membuat makanan kita nggak bersih lagi. Jadi makanan nggak bersih yang saya maksudkan bukan makanan yang tidak dicuci, tidak. Tapi kecampuran yang nggak perlu-perlu tadi itu loh. Ya. Termasuk ibu-ibu ya, jangan mau gampangannya lalu kemudian di rumah selalu dikit-dikit makan makanan pakai bahan kaleng-kalengan. Yang instan-instan. Itu memang gampang itu. Anak mau sekolah, waduh buka aja yang kalengan, cepet. Tetapi itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Olahraga tadi saya sudah jelaskan betapa setiap hari kita butuh waktu 30 menit untuk melakukannya supaya tubuh kita sangat bagus. Saya akan cepat ya karena saya akan nanti bisa menjelaskan dari cara pandang, dari sudut pandang yang berbeda dari tadi pagi supaya khotbah tadi pagi dan sore ini lengkap. Yang ketiga adalah mengelola stres. Ya, mengelola emosi kita, ya, masalah-masalah mental kita dengan baik. Bahkan tadi pagi saya sudah katakan, coba dengerin rekaman khotbah pada bulan April yang lalu. Lalu usahakan kita bisa tidur dengan baik setiap hari sekitar 8 jam. Tidur itu gak ada penggantinya Bapak Ibu. Ya, jangan dipikir, oh saya tidurnya boleh kurang karena saya olahraganya cukup. Salah. Oh saya tidurnya boleh kurang karena saya minum banyak suplemen. Salah. Ya. Tidur itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Kita butuh istirahat yang cukup. Waktu kita istirahat, tubuh kita ini memperbaiki. Bagian-bagian onderdil-onderdil yang rusak itu diperbaiki, diganti dengan hal-hal yang baru. Lalu yang ke 5, toksin, racun tadi itu. Apa contohnya racun? Rokok.
Ada yang masih ngerokok? Ya, coba ibu-ibu yang suaminya ngerokok tunjuk suaminya yang ngerokok. Mana? Oke. Ya. Berhenti merokok ya. Jangan merokok. Rokok itu merusak tubuh saudara. Ya. Kenapa? Setiap saudara menghirup rokok itu jumlah racunnya itu sangat banyak. Termasuk di dalamnya itu racun tikus. Ya. Racun tikus itu arsen, itu ada di dalam rokok yang saudara isep itu. Kalau orang muda sekarang merasa gagah, keren gitu kalau pakai vape. Wah, pakai electric cigarette ngerasa keren. Saya kalau ketemu generasi Z yang gaya gitu, gaya, pakai vape ini. Saya dalam hati, ini botol tapi gaya. Gitu. Botol itu on gitu ya, stupid gitu ya. Ini bodoh tapi ngerasa gaya. Dia memasukkan racun di dalam tubuhnya yang jelas itu akan berdampak sangat buruk. Jangan minum minuman yang memabukkan. Termasuk yang tradisional. Apa minuman memabukkan tradisional contohnya? Toa, ya kan? Nah, ya apa sajalah. Kalau bir itu kan bukan, ya bir tradisional itu tradisi di Jerman. Tradisionalnya Jerman, bukan tradisionalnya kita. Tradisional kita ya toa itu ya. Itu semua merupakan sesuatu yang sangat buruk. Lalu yang keenam ya, kita itu butuh sebuah hubungan yang membuat jantung kita, kepala kita itu terawat dengan baik. Kita itu butuh hubungan. Kenapa? Terbukti dalam penelitian orang-orang yang kesepian, ya, itu kesehatan mentalnya bisa terganggu, kesehatan jantungnya, kesehatan otaknya bisa terganggu. Orang yang kesepian gampang menjadi pikun. Jadi ketika bapak ibu ya sudah pensiun, anak-anak sudah dewasa, ya, tetaplah coba melakukan aktivitas. Salah satu yang bisa dilakukan kalau kita dalam komunitas gereja seperti ini, di samping ibadah hari Minggu, kan ada pertemuan doa, saudara mungkin juga bisa membuat grup kelompok paduan suara. Ya, jangan mengatakan, oh saya nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa sudah. Bikin aja kur bersama-sama. Saudara bisa kumpul bersama di situ. Saudara bisa bersenda gurau dengan teman-teman saudara. Dan sekaligus saudara bersama-sama memuji mempermuliakan Tuhan. Saya waktu jadi kepala puskesmas sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, di desa. Jadi saya punya banyak teman di lokasi saya sebagai kepala puskesmas itu jemaat gereja Jawa. Salah satu yang saya lihat luar biasa dari jemaat gereja Jawa, GKJW gitu ya. Waktu itu mereka ini setiap minggu di gereja itu pasti ada kur. Pasti ada paduan suara. Ya orang-orang yang saya lihat usianya itu sudah sepuh begitu. Tapi terlihat mereka bahagia, ada sukacita ya. Nah setelah saya mengamati itu dan kemudian saya membaca hasil penelitian-penelitian, saya ngerti. Oh ternyata memang itu manfaatnya. Di samping itu merupakan cara untuk memuji Tuhan. Di situ saudara sedang bertemu sebagai satu komunitas sosial untuk saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur, saling mendoakan. Jadi pikirkan supaya saudara mulai bikin mungkin grup-grup kur. Paduan suara. Mudah-mudahan nanti saya datang lagi pelayanan di sini sudah ada grup paduan suara. Ada ya? Untuk Natal ya? Oke. Akan sangat bagus kalau dibuat itu setiap ibadah minggu gitu ya. Jadi saudara punya grup untuk selalu ketemu, membangun relasi sosial. Tetapi hubungan sosial itu yang paling mendalam adalah hubungan sosial di dalam keluarga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, anak dan menantu.
Ya, mertua dan menantu. Di situ hubungan itu merupakan satu fondasi hubungan sosial yang akan meletakkan fungsi dasar yang akan menyehatkan hati saudara. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari, bagian yang di tengah itu spirituality, ya, kehidupan rohani. Saya ajak kita kembali pada ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Karena saya ingin menyoroti bagian ini lebih dalam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab ini mengatakan saudara dan saya, manusia ciptaan Allah ini, di dalam diri kita itu ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan yang membuat kita disebut manusia. Yaitu apa? Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh yang tanpa jiwa dan roh disebut apa? Mayat. Ya, tubuh yang tanpa jiwa dan roh itu mayat namanya. Ya, kalau roh tanpa jiwa dan tubuh apa? Kuntilanak ya mungkin ya gitu ya. Oke. Nah, sebagai manusia kita memiliki 3 hal ini. Nah, karya penebusan Kristus itu menebus kita di dalam totalitas 3 dimensi dalam kehidupan kita itu. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara pernah membaca, saya yakin saudara pernah membaca atau mendengar firman Tuhan itu berkata begini. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Waktu saudara membaca itu apa yang saudara mengerti? Apakah saudara meyakini berdasarkan ayat itu kalau saudara sakit saudara pasti akan disembuhkan? Yakin. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenyataannya adalah ketika saudara sakit, apakah saudara pasti sembuh? Kenyataannya, yang tadi kan keyakinan. Yang pertama yakin ya. Tapi pengalaman hidup saudara. Pengalaman hidup saudara itu berkaitan dengan juga teman saudara, famili saudara, kerabat saudara, orang yang saudara kenal. Yang juga orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka sakit. Apakah mereka pasti sembuh? Iya. Kalau ternyata ada orang percaya yang sakit dan ternyata tidak sembuh, lalu kenapa Alkitab itu berkata oleh bilur-bilurnya kamu sembuh? Kok sepertinya nggak cocok ini? Dalam pengalaman hidup saudara mungkin saudara mengalami situasi kok rasanya nggak cocok. Katanya oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Tapi sudah diabetes, sudah kencing manis 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Katanya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tapi kenyataannya darah tinggi, hipertensi, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, bahkan makin lama makin parah. Bahkan mungkin sudah mulai ada yang kena stroke ringan. Kok sepertinya nggak cocok. Saya ingin mengajak kita mengerti firman Tuhan supaya kita bisa beriman seperti yang memang Alkitab ajarkan kepada kita. Sehingga kita tidak mengkonsepkan iman menurut kemauan kita sendiri. Memahami karya penebusan Kristus yang kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini akan mencakup 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh itu. Kita bisa memahami ini kalau kita memahami apa yang terjadi pertama kali saat manusia itu jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden. Ya lalu Allah berkata kepada mereka, semua yang ada di dalam Taman Eden ini, yaitu semua tumbuh-tumbuhan hijau yang berbiji,
yaitu semua buah-buahan yang berbiji, itulah aku berikan makanan untukmu. Ada satu saja yang kamu tidak boleh memakannya, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu Allah mengingatkan, kalau kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, pastilah engkau mati. Lalu kemudian iblis datang kepada manusia. Enggak kok, kamu tidak akan mati kalau makan itu. Tapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Allah berkata kamu pasti mati. Iblis berkata kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu kita membaca. Manusia itu ternyata lebih mendengarkan iblis. Dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Pertanyaan saya. Dari yang saudara pernah baca di dalam Alkitab. Yang Tuhan berkata pastilah engkau mati. Pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Apakah dia langsung mati? Jadi siapa yang benar? Ya, Bu Imelda bilang mati rohani. Memang Adam dan Hawa itu masih hidup tubuhnya. Tapi waktu dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, yang Alkitab, yang Allah sudah mengingatkan, pastilah engkau mati. Pada saat itu manusia benar-benar mengalami kematian dan itu adalah kematian rohani. Bapak Ibu, kalau punya kipas angin, ya, itu kalau kabel listriknya yang mancep di colokan listrik itu dicabut, kipasnya ini mati atau tetap masih hidup? Kata Ibu Imelda, masih hidup tuh, habis itu mati. Kipas angin saya seperti yang dibilang Bu Imelda, masih jalan. Tapi lama-lama dia berhenti. Saya jelaskan ya. Jadi waktu kipas angin itu dicabut, di dalam mesinnya itu ada motornya, itu langsung mati. Berhenti dia, nggak bisa gerak. Tapi baling-balingnya ini masih muter karena memang masih ada energi. Namanya kalau orang belajar fisika itu namanya energi kinetik. Itu masih ada. Tapi makin lama makin pelan, dan akhirnya mati. Waktu manusia memberontak pada Allah, itu seperti dicabut stekernya. Dosa itu memisahkan Allah dengan manusia, sama seperti kipas angin dipisahkan dari sumber listrik. Saat itu manusia mengalami kematian rohani, terpisah dari sumber kehidupan. Tapi tubuhnya sama seperti baling-baling tadi, masih hidup. Tapi makin lama makin pelan geraknya dan akhirnya berhenti. Adam dicatat di dalam Alkitab itu turunnya itu pelan-pelan dan akhirnya mati. Umur berapa dia mati? 930 tahun. Ya. Umurnya 930 tahun. Pertanyaannya adalah selama masa 930 tahun itu sampai dia mati, apa kira-kira yang terjadi pada tubuhnya Adam? Jawabannya saudara bisa dapatkan dengan saudara melihat apa yang terjadi pada tubuh saudara ketika saudara bertambah umur. Apa kira-kira yang terjadi? Iya, merosot, makin menua, capek-capek gitu kan, gampang capek ya kan. Kan makin pelan. Gampang capek, rambutnya rontok, beruban, giginya tanggal, matanya kabur, betul? Nah, semua proses kemerosotan ini Bapak Ibu, kalau di bidang kedokteran, di dunia medis kita menyebutnya adalah degenerative condition. Kondisi degeneratif yang memunculkan penyakit degeneratif.
Apa saja contohnya? Ya seperti contoh-contoh yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Mata menjadi kabur dan burem, makanya kita tahu ada orang-orang yang mengalami katarak. Telinga mungkin mengalami penurunan fungsi, menjadi budak, betul? Ya, tubuh kita nggak kuat seperti dulu lagi, semuanya menurun. Tetapi di antara tengah-tengah tadi kita bicara roh yang langsung mati, lalu tubuhnya akan mati nanti. Di tengah-tengah ini ada bagian yang disebut jiwa. Apa yang terjadi pada jiwa manusia setelah Adam dan Hawa memberontak pada Allah? Jiwa manusia pun terpengaruh dan menjadi tidak sehat lagi jiwanya. Apa buktinya jiwa manusia menjadi tidak sehat ketika setelah manusia itu memberontak pada Allah? Lihat itu, manusia mulai saling membenci. Ya, Adam mulai tunjuk-tunjuk istrinya, ini wanita yang kau tempatkan di sisiku yang membuat aku makan buah pengetahuan ini. Manusia mulai iri hati. Lihat contohnya pada generasi kedua, Kain dan Habel itu. Ya. Iri hati, kemarahan muncul, bahkan saling membunuh. Jiwa manusia mengalami kerusakan. Ya. Setelah rohnya mati, jiwanya mengalami kerusakan, tubuhnya pun mengalami kerusakan, dan pada akhirnya tubuhnya pun mati. Urutannya jelas, roh, jiwa, tubuh. Yang mengalami kerusakan dimulai dari roh, jiwa, tubuh. Dengan urutan yang sama, ya, karya penebusan Kristus itu bekerja dalam hidup saudara dan hidup saya. Waktu Kristus menebus saudara, ya, Kristus bekerja menyelamatkan dengan urutan apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Itu urutan karya penyelamatan. Maka karya penyelamatan itu sedang bekerja hari ini. Ya, sedang bekerja. Kalau saya mengatakan sedang bekerja artinya sudah dimulai, sudah terjadi. Ada yang sudah terjadi. Tapi ada yang sedang terjadi dan akan ada yang masih terus terjadi di hari-hari di depan kita. Ini semuanya merupakan proses. Hal pertama yang Kristus kerjakan dalam karya penyelamatan untuk saudara dan saya adalah karya penebusan itu. Yang pertama, ketika kembali pada firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yang pertama disembuhkan itu apa? Roh saudara. Roh saya. Kesembuhan di dalam pengertian ini adalah karya penebusan yang sempurna. Sehingga kesembuhan itu membangkitkan roh kita. Saudara, proses kesembuhan yang sangat dramatik itu adalah seperti membuat orang kembali dari kematian. Ya. Ini memang harus dikasih tanda kutip. Kalau di rumah sakit itu ada orang yang sebenarnya mirip orang mati. Mirip orang mati. Kalau mirip pasti nggak sama ya kan, tapi mirip. Apa kondisi yang kita bisa katakan orang itu mirip orang mati? Koma. Di ICU itu koma, ada orang yang koma. Belum titik ya. Si koma. Ya. Itu seperti orang mati. Orang koma sudah tawari. Mau rujak petis. Nah, padahal sebelumnya seweneng dia. Nggak bisa ngerespon. Ini ada es teler wena. Nggak ngerespon dia saudara. Nggak bisa. Saudara tawari apa saja dia nggak bisa ngerespon. Sama itu mirip orang mati. Ketika proses kesembuhan itu terjadi, orang koma itu seperti orang mati dihidupkan kembali. Saya ingin membuat saudara bisa memahami karya keselamatan Kristus dalam roh kita yang menyembuhkan roh kita. Roh kita itu disembuhkan seperti proses orang koma itu bangkitkan lagi.
Dan itu sudah terjadi. Jadi kalau roh saudara dan roh saya sudah disembuhkan oleh karya penebusan, maka roh kita itu hidup. Kalau roh kita itu sudah kembali dihidupkan, sudah mengalami kebangkitan, maka sejatinya saudara dan saya sudah hidup dalam kekekalan. Jadi saudara hidup kekal itu tidak nunggu nanti di surga. Kita sudah hidup dalam kekekalan. Setelah kita memiliki kehidupan kekal, karena roh kita itu sudah dibangkitkan, mengalami kesembuhan yang sempurna itu. Berikutnya apa? Sebagaimana urutannya tadi, yang mengalami kematian itu roh, lalu jiwanya rusak, lalu tubuhnya rusak dan mati, titik. Begitu juga karya keselamatan itu kebalikannya. Rohnya disembuhkan, lalu mempengaruhi jiwanya. Maka jiwa kita itu akan disehatkan. Oleh bilur-bilurnya, kamu disembuhkan. Disembuhkan itu artinya sama dengan disehatkan. Yang biasa gampang khawatir, khawatirnya makin kecil dan lama-lama tidak ada kekhawatiran. Yang biasanya cemas, kecemasannya makin berkurang dan kemudian tidak ada kecemasan lagi. Yang biasanya gampang depresi, depresinya makin turun, enggak ada depresi lagi. Tapi masalah kesehatan mental itu bukan cuma seperti itu. Termasuk yang gondok, enggak berhenti-berhenti. Ada orang tunggu gondok, marah, jengkel, kabar suaminya, sama istrinya, sama anaknya, sama mantunya, sama orang tuanya, sama mertuanya. Jengkel, enggak berhenti-berhenti. Kalau saudara seperti itu, saudara sedang tidak sehat di mental saudara. Ingat, karya keselamatan Kristus itu sanggup menyehatkan jiwamu. Artinya karya keselamatan Kristus itu bisa menyembuhkan kepahitan hatimu. Sehingga engkau bisa mengampuni, engkau bisa melupakan kesalahan orang yang menyakitimu, engkau disembuhkan. Tidak lagi ada kedongkolan, kemarahan, kebencian. Roh saudara disembuhkan secara sempurna. Jiwa saudara sedang mengalami proses secara sempurna. Dan pada akhirnya tubuh saudara. Kapan tubuh kita itu mengalami kesembuhan yang sempurna? Sehingga kita tidak mungkin sakit lagi. Kapan? Kapan saudara? Nanti saudara. Waktu saudara dikasih tubuh baru. Tubuh kemuliaan. Nanti ya, saudara semuanya ini ya akan punya tubuh baru. Ganteng-ganteng. Wayu-wayu cantik seperti artis Korea nanti. Ya, tanpa oplas itu ya. Dikasih tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Tubuh yang sehat sempurna, yang gak mungkin dijamah oleh sakit penyakit lagi. Kapan itu? Nanti setelah hari kebangkitan. Kalau begitu sekarang ini sebelum saya mengalami tubuh kebangkitan, kalau gitu saya terima ya kalau saya sakit penyakit. Nerimo wis pokoknya sakit, ya enggak apa-apa memang tubuhnya bukan tubuh kebangkitan. Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena Tuhan berkata, jaga hatimu. Artinya jaga jantungmu. Artinya jaga otakmu. Jaga kesehatan tubuhmu. Umur hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi masa sehat itu pilihan saudara dan saya. Kalau saudara dikasih batas umur 100 tahun, ya,
saudara berjuang supaya punya masa sehat yang panjang, saudara bisa loh sehat 99 tahun, 11 bulan, 30 hari. Cuma sisa 1 hari sakit. 1 hari sakit, habis itu pulang. Tapi kita tahu di sekitar kita ada orang yang sembrono dalam kehidupannya. Dikasih tahu jangan ngerokok, nambeng. Sudah diingatkan jangan gula-gula, jangan asin-asin, jangan goreng-goreng, nambeng. Batas umurnya tetap 100 tahun, tapi ternyata dia cuma sehat 70 tahun. Sisanya berapa tahun dia sakit? Kasih Tuhan, kamu tak kasih batas 100 tahun ya. Sembrono, ternyata dia sehat cuma 70 tahun. Berapa sisanya yang dia nggak sehat? Saudara mau hidup seperti itu? Itu sebabnya Alkitab berkata apa? Jaga hatimu, jaga jantungmu, jaga otakmu, jaga tubuhmu. Supaya kita bisa memenuhi apa yang firman Tuhan harapkan kepada kita. Dia berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berharap saudara ngerti firman Tuhan ini dengan baik. Saudara bisa mulai mendisiplin diri Tuhan. Saya ya sebenarnya senang Tuhan yang goreng-goreng. Tapi saya ingin menyenangkan hati Tuhan ya. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya berhentilah goreng-goreng ya kan. Tuhan saya tuh ya senang sebenarnya minum teh manis, es teh manis, wah enak seger. Tapi saya berhenti Tuhan. Karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Alkitab bilang apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan itu, kita menghormati karya penebusan Kristus. Saudara, sebentar kita akan menghampiri meja perjamuan. Saat kita menghampiri meja perjamuan, kita mengingat karya keselamatan yang Kristus lakukan. Dan itu bukan barang murah, saudara. Saudara mengalami penebusan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Itu dengan harga yang mahal. Kematian Kristus di atas kayu salib. Setiap tetes darah Tuhan itu dicurahkan untuk pengampunan dosamu. Untuk menebus kesesatan hidupmu. Maka jangan ada satu lagi orang pun yang berbuat dosa dan tidak menghargai karya penebusan itu. Sore ini ketika kita menghampiri meja perjamuan Tuhan, ingat. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Sedemikian kita hidup kita penuh dengan pengucapan syukur. Kiranya firman Tuhan ini memberkati hidup kita semuanya. Amin.